A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Anda mungkin nggak tahu SLS ya. SLS itu sodium lauril sulfat. Itu banyak di sabun. Nanti iseng-iseng lihat di sabun itu. Di Amerika SLS itu masuk di obat. Dimakan. Sengaja. Ngeri banget. Makanya di Amerika saya ada satu akun orang sana lah gitu kan, dia meneliti produk-produk yang ada di sana itu dan semuanya sebagian besar sampah. Sometimes saya mikir, kayaknya we are designed to be sick gitu kan. Orang Singapura bilang. Kayaknya. But, you cannot control jadi Anda nggak bisa ngontrol apa yang mereka masukkan dalam produk mereka. Tapi, Anda bisa ngontrol apa yang masuk dalam mulut Anda. Itu kata kuncinya. Makanya bilang sekarang, hati-hati. Jangan percaya semua. Saya lihat ada pasta gigi, green, herbal. Tahu lihat ada paraben. Metil paraben. Sama aja bohong. Makanya di rumah, saya pakai sabun sendiri. Sampo sendiri, odol yang belum. Karena agak susah bikin odol. Kalau ada yang bikin odol nanti kasih tahu, kita pakai rame-rame. Ya, saya pakai odol, pakai yang biasa. Kalau dapat yang non fluoride, saya akan cari non fluoride. Tapi kalau pakai yang biasa, saya akan pakai odol itu di sikat gigi saya seukuran beras dibagi 2. Hanya itu. Kenapa? Dia lengket ke mukosa. Sini. Coba lihat bahan odol apa. Kalau Anda yang pernah pergi ke Amerika, maka Anda akan lihat di bahan odol itu ada tulisan warning. Kalau tertelan, segera hubungi CDC. Pusat Pengendalian Racun setempat. Coba aja lihat. Browsing aja. Warning on toothpaste in United States. Klik aja di Google, ketemu tuh. Nanti ada ketemu ada warningnya. Jika tertelan, kata dia. Kok bisa tertelan? Harus pakai beginian. Gitu. Ya, Indonesia kebal-kebal orangnya. Di Amerika, orang pakai pestisida itu, sekian pestisida itu, mereka pakai full PPE, protective equipment, full semua, masker, Google, baju anti racun. Di Indonesia, kebal-kebal. Sedangkan pestisida, sebagian besar pestisida itu penyebab kemandulan. Pestisida. Ada di mana? Banyak. Ya, sayuran. Makanya saran saya, kalau Anda punya rumah nggak perlu gede-gede, mulai sekarang pikirkan untuk nanam sendiri di rumah. Dan nggak perlu banyak tempat kok. Makanya kenapa saya lebih milih nanas? Nanas ini minimal banget pestisidanya. Jangan disemprot kan? Apalagi beliau ini. Nih. Gak disemprot kan? Mau semprot kayak apa? Tinggi banget. Tuh, kata dia, kasihan lo gitu kan. Nggak sampai ngeracunin gue gitu kan. Gitu. Buah-buah seperti itu sekalian, maka dia ada tanda-tandanya. Terutama buah yang ada bijinya. Makanya saya hari ini bikin enzim untuk Anda. Yang dicontohkan Nabi tadi. Isinya apa? Semua buah berbiji saya masukin. Ada, buah naga, ada kurma, ada semangka, ada apa lagi ya? Ada kismis. Nanti boleh minum. Ya, ambil dikit-dikit. Ya. Terus, secara umum jadi Anda butuh enzim tiap hari. Nah caranya gimana? Habis sekalian, caranya adalah, tadi ya, air kelapa ini, tadi pernah saya cerita, nanas loh, lupa sih. Nanas ini ada, bukan ini. Nih, bonggol. Bonggol nanas ini teman sekalian. Ini yang ngajarin saya siapa? Pokoknya orang berilmu lah. Orang yang, Masya Allah dia seorang peneliti, doktor, tapi subhanallah dia luar biasa care sama produk-produk seperti ini. Boleh deh? Ya. Lebih beradab. Cek. Nah, caranya nanti teman sekalian, apa manfaatnya kalau Anda makan ini? Ekonya gede banget. Nanas ini, jadi dari semua bagian nanas itu dia punya bromelin. Bromelin itu enzim, dia anti kanker. Tapi salah satu bagian yang terbaiknya untuk digunakan untuk sinusitis adalah ini. Sinusitis. Caranya gimana? Caranya nanti gini, teman-teman ambil nanas ini, satu bonggolnya aja, lalu Anda blender sama air, dan 1 kapsul habatus sauda. 1 kapsul habatus sauda. Setelah nanti terblender, Anda tunggu. Anda tunggu dia sampai endapannya turun. Yang Anda minum atasnya. Ini sebenarnya ada produknya yang dibikin oleh guru saya tadi. Dan dia tidak jual di Indonesia. Sebagian besar diekspor. Tapi kita ilmunya itu seperti ini aja. Ya, blender itu fungsinya ngapain? Untuk memecah molekulnya. Ya,
Ini yang pertama. Jadi ini isinya apa? Ini isi enzim semua nih. Maka nanti ketika Ramadan jangan lagi minum teh. Kalau Anda lagi buka puasa, maka makanlah kurma. Ya. Kan juga mau persiapan Ramadan nih. Makanlah kurma. Setelah makan kurma, teman-teman Anda minum air putih. Itu urutannya begitu. Setelah itu apa? Anda makan enzim lagi. Makan enzim dari mana? Dari semua buah-buahan. Ya nanti teman-teman ketika ini udah dapat nih. Lalu yang kedua apa? Yang kedua ada namanya nih air kelapa nih. Air kelapa ini kan saya bilang tadi asam amino dia. Dia punya asam amino tinggi sekali. Jadi nanti Anda blender air kelapa ini sama ininya. Sama dagingnya. Kalau saya tunjukin nanti lama, nggak usah lah. Kebayang lah ya. Lalu beliau ini, terus sekalian, dia menjadi source of enzim yang luar biasa. Ya, caranya gimana? Kita topping. Kita topping dengan berbagai macam bahan. Halo? Mati ya? Enggak. Kita topping dengan berbagai macam bahan. Caranya gimana? Ada blender. Ini, lalu Anda mau campur apa? Silakan aja. Anda mau campur nanas boleh, mau campur jahe boleh, dalam proporsional ya. Jangan tanya lagi berapa gram. Kita itu ada insting semua, tenang aja lah. Ibu-ibu kalau, dok berapa gram? Anda pernah masak, dihitung lu bawang putihnya berapa? Enggak, masukin aja, cemplungin, feeling aja. Dunia begini tuh begini gitu. Enggak perlu ribet gitu. Ya. Sudah kan? Nah, di blender. Lalu, ada caranya lagi. Caranya lagi supaya dia sempurna prosesnya, maka teman-teman ambil satu baskom. Baskom plastik lah atau baskom stainless itu, lalu baskom itu Anda isi es, ya. Lalu apa yang terjadi? Ini beliau ini kan sudah sebulan 300 ml atau 400 ml something lah ya, sama si jahe tadi atau kunyit. Anda campur apa aja silakan. Dan itu efeknya luar biasa. Bisa sebagai apa? Sebagian besar penyakit-penyakit berhubungan dengan pencernaan, bahkan kanker atau imun itu kan insya Allah reda dengan ini. Ya, nah lalu gimana? Lalu Anda ambil gelas, sebulan ini gelas gitu kan. Gelas tadi, ini baskomnya ya. Di sekeliling baskom ini ada es. Oke? Anda letakkan situ, tutup aja. Tutup nggak, mau tutup nggak masalah. Berapa lama? 6 jam. Dibiarin 6 jam. Setelah itu apa? Anda minum airnya. Nanti dia akan ada surnatannya. Surnatan itu sedimennya di bawahnya. Oke? Yang Anda minum apa? Atasnya. Paham ya? Berarti Anda bisa coba dengan berbagai macam bahan. Anda bisa pakai misalkan ya jahe bisa ya, kunyit bisa, ya, apalagi macam-macam, termasuk ini juga bisa. Kenapa di 6 jamin? Karena kita butuh difermentasikan terlebih dahulu. Itu rumusnya. Jadi kalau Anda nanti bikin itu, misalkan ini kelapanya Anda campur sama batu soda, bisa nggak? Bisa banget. Anda dapatkan tulang Anda akan kuat dan yang laki-laki dia akan reset hormon. Canggih kan? Ya. Karena batu soda nih sekalian, subhanallah, jadi gini. Barat itu mereka meliti banyak hal yang kita kadang-kadang nggak tahu ya, subhanallah. Ya. Dan salah satunya itu adalah mana ya? Ada namanya King of Hormone, King of Hormone. King of Hormone ini namanya apa? Pregnenolon namanya. Pregnenolon, sebentar saya carikan slide-nya kalau ada. Ya, ada lagi. Pregnenolon. Jadi pregnenolon ini gini, benar. Kenapa orang yang makan obat kolesterol, golongan statin namanya itu dia bisa punya potensi banyak. Bahkan dia bisa kena masalah atau serangan jantung, minum obat kolesterol. Lihat aja side effect. Ya kalau Anda mau tahu apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu silakan browsing aja. Anda nanti ketik di internet side effect of statin. Kenapa? Karena gini konsepnya itu, hormon itu punya bahan bakunya lemak. Lemaknya di mana? Lemaknya itu, ya lemak ini akan menjadi saluran atau bahan baku untuk pembuatan hormon. Ketika orang makan obat kolesterol, sini ya, di stop sama dia kolesterolnya, karena angkanya tinggi kata dia gitu, teorinya. Kurang lebih seperti ya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah nggak bisa pakai pola pikir kayak begitu. Ya, Anda harus bersahabat dengan lemak. Anda harus bersahabat dengan lemak. Sehingga nanti caranya gimana? Resetting semua itu. Dengan cara apa? Dengan cara ketika kita mereset itu semua dengan menggunakan bahan yang namanya pregnenolon tadi, itu ada yang jual di Amazon. Anda tahu pregnenolon apa? Kalau dia muncul dalam tubuh seseorang, maka dia akan perbaiki testosteron, estrogen, kortisol, semua dia akan perbaiki. Dan letak pregnenolon itu ada di sini. Habatus sauda. Makanya habatus sauda itu kata Nabi apa? Obat segala penyakit. Ya mostly boleh saya katakan iya. Kenapa? Dia bisa mereset hormon.
شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم